CASI ini menjadi sebuah series yang sukses. Jadi bisa dibilang kami sangat happy dengan cast yang akhirnya terpilih, dan saya udah preview sampai 6 episode dan seru banget. Maksudnya nggak boleh dilewatkan. Moga-moga tanggal 22 tayang episode 1 dan 2. Jangan lupa nonton di Vision Plus dan juga di WeTV. Wow, luar biasa loh. Ini udah 6 episode aja ya, bikin kita tuh gregetan. Episode pertama aja udah bikin kita kayak gantung. Aduh, episode 2 apa yang terjadi ya kira-kira ya. Makanya nih ya, langsung aja nanti langsung nonton di Vision Plus dan juga WeTV ya. Kita mungkin boleh ke Ibu Febriani Utapea. Silakan Ibu. Iya, selaku dari Country Head WeTV nih. Bu, ini pertanyaan juga pasti sama banget ya. Apa alasan WeTV ya tertarik untuk menghadirkan series Catatan Hati Seorang Istri? Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama terima kasih rekan-rekan media yang sudah hadir dan selalu mendukung WeTV dan Vision Plus. Juga kepada Vision Plus, keluarga besar, MNC Pictures, MNC, terima kasih. Ini merupakan kolaborasi pertama kali ya antara WeTV dan Vision Plus. Jadi saat Vision Plus menawarkan konsep series ini kepada kami mempelajari konsep ceritanya, dan setelah kami preview dan secara internal kami mempelajari ceritanya, kami melihat bahwa cerita ini sangat cocok dengan audiens WeTV. Bukan saja karena cerita ini merupakan dari IP yang cukup besar ya, pada masanya sangat fenomenal, sinetron Catatan Hati Seorang Istri, dan juga ikonik Hello Kitty itu yang fenomenal, yang masih melekat di masyarakat. Jadi kami merasa bahwa kami ingin sekali ikut bersama berkolaborasi untuk membawa kembali IP yang besar ini, Catatan Hati Seorang Istri, dengan sentuhan yang lebih segar, lebih modern, kekinian, dan juga dari hasil garapan sutradara Bapak Sondang Gulto. Sondang, terima kasih. Kami berharap bahwa dengan cast dihidupkan kembali ke setiap karakter dengan para cast yang keren-keren ini. Tadi kita sudah nonton ya. Harapannya bahwa cerita ini bisa diterima dengan oleh masyarakat Indonesia, menjadi tontonan yang menghibur, dan juga penonton bisa dibawa akan kedalaman emosi dan konflik yang terus berliku di setiap episodenya. Dan ini juga mengajarkan, memberikan pesan yang bagus sekali ya untuk menghargai arti keluarga dan arti cinta. Luar biasa nih ya. Oke. Nah, WeTV kan juga pasti sering banget nih menghadirkan series original gitu ya, yang sering tampil juga nih ya. Nah, kira-kira apa sih yang membuat dari series ini nih stand out banget gitu, sehingga mau WeTV juga kolaborasi dan juga menayangkan? Kalau dilihat dari ceritanya, ini kan mengabarkan, judulnya aja udah Catatan Hati Seorang Istri. Tapi walaupun bukan hanya satu istri ya, ada 3 istri, 3 perempuan. Kita akan dibawa ke cerita 3 perempuan ini lewat lika-liku permasalahan rumah tangga mereka masing-masing dengan kompleksitasnya yang berlapis. Dan kami melihat bahwa ini merupakan suatu cerita yang sangat dekat, sangat relevan dengan banyak perempuan di Indonesia. Dan yang terpenting adalah dari setiap episode dan setiap konfliknya nanti, bagaimana masing-masing istri ini bisa menghadapi setiap masalah mereka dan mengambil langkah atas setiap permasalahan dari kompleksitas rumah tangga mereka. Dan ini mungkin yang ditunggu oleh banyak perempuan ya, penonton, ibu-ibu terutama. Kita akan melihat cerita yang sangat segar, walaupun ini adalah cerita sinetron, tapi udah level up dengan versi series yang digarap sangat serius oleh Vision Plus. Dan kami percaya akan konsep cerita ini dan berharap cerita ini akan kembali menghebohkan masyarakat Indonesia. Wow, kita berikan tepuk tangan dong, luar biasa. Pokoknya wajib nonton ya, pokoknya ya, karena
Tadi episode pertama aja udah penuh dengan kejutan gitu. Bagaimana kedua, ketiga, keempat sampai dengan selesai ini ya. Dan juga pasti pemainnya karakternya dipacu semuanya gitu karakternya ya. Oke, kita ke saudara kita mungkin boleh. Tadi kalau misalnya sempat aku tanya Mas ya dengan Mas Wandang ini kita kira-kira bagaimanakah mengarahkan pemainnya pas segala di red carpet udah nih ya. Sekarang nih ini pertanyaan paling dalam lagi nih. Mumpung ada media juga sini ya. Oke, pertanyaan ini ya. Ada nggak pendekatan visual ya atau mungkin storytelling yang Mas Wandang pakai nih untuk menonjolkan sisi empowerment itu sendiri gitu loh kira-kira? Ada nggak? Gimana? Oke, baik kita ulang ya. Oke, oke. Ada nggak pendekatan visual atau storytelling, misalnya cari dari narasumber lain kah, gitu, atau mungkin ada gitu untuk bisa namanya menguatkan setiap karakter juga mengangkat sisi cerita ini biar lebih deep lagi gitu, sehingga sampai kepada audiens. Oke, terima kasih sebelumnya Pak Taleb, Bu Febri, Vision Plus dan juga WTV, Mas Angga, Mas Emil dan teman-teman lainnya. Cek. Oke. Tadi kan sudah dibilang bahwa cerita ini sebenarnya sangat dekat dengan kita. Jadi banyak contoh yang bisa kita ambil dari sekitaran kita, terutama dari saya pribadi dan istri dan terus teman-teman dekat kita. Jadi kita coba, karena pemain-pemain kita kan belum ada yang menikah ya. Belum. Ada yang udah pernah. Ada yang udah pernah pas syuting sama kita, dia lagi udah pernah tapi sebentar, gak lama. Jadi saya coba kasih info ke pemain bahwa suami istri tipe begini biasanya begini. Suami istri yang begini kadang suka sama istri kan, ini suami gue gini deh. Kadang mereka kayak mencari kesempurnaan yang padahal tanpa dicari ada di dekat mereka sendiri, tanpa harus ngasih info nih, nanti banyak bocoran di sini oleh. Jadi lebih ke diskusi sama pemain sih. Oke, luar biasa ya. Oke, ada nggak adegan yang menurut Mas Wandang ini kira-kira nih ya, yang paling menantang gitu untuk direalisasikan kira-kira di series ini? Ada, itu kalau saya selesai take itu saya sendiri juga gemeter ngelihat Emil sama Cindy ini. ada scene yang wow gitu. Itu pas yang kita lihat ya, wah begini ya ternyata ya. Butuh waktu gitu berarti Ya. ya untuk namanya bisa dapetin chemistry itu ya biar adegannya natural gitu ya. Pokoknya nanti nonton deh. Ya mungkin aku yang mau nge-spill karena aku tadi juga sabaran banget gitu buat episode berikutnya. Luar biasa nih. Oke, satu pertanyaan lagi Mas nih kira-kira nih ya. Oke, Mas Wandang sendiri kira-kira nih agar dapat chemistry antar pemainnya gitu kan. Karena kan ini bisa dibilang kan nggak cuma istilah dengan konfliknya dan juga semua pemain juga dengan konflik yang berbeda-beda gitu. Dan mau nggak mau kan harus dapetin chemistry sampai dengan episode akhir hingga mereka tuh bisa dapetin fill in-nya sebagai peran itu. Ada nggak pendekatan atau teknik khusus gitu kira-kira? Seperti itu. Saya sih seperti biasa, saya membebaskan, maksudnya saya diskusi sama pemain tentang karakter. Jadi saya juga memberikan mereka ruang untuk berekspresi. Jadi tidak hanya dari sisi saya untuk membentuk karakter ini. Jadi masing-masing karakter saya juga memberitahu ke mereka bahwa point of view saya karakter Hana itu begini. Kalau menurut Hana gimana? Terus jadi kita saling terus nanti ada sesi yang ketika reading saya cuman dengan keluarga Hana, besoknya dengan keluarga yang lain, jadi nggak selalu rame-rame, dan ada sesi sendiri pun juga dengan Hello Kitty juga begitu. Saya sering ngobrol lebih banyak dengan Hello Kitty. Maaf ya, Mbak. Jadi gitu sih, kita ada sesi juga, sesi yang cuman hanya per keluarga, jadi nggak selalu rame-rame supaya bisa sampai apa yang terdelivery, apa yang kita inginkan bareng-bareng. Iya, karena juga bilang tadi kan setiap keluarga itu konfliknya beda-beda. Konfliknya beda. Karena psikologinya berbeda. Betul. Gitu kan, pemainnya juga pasti punya karakter yang kuat gitu kan, untuk namanya mendelivery ceritanya. Ya. Gitu kan. Keren kok pemainnya, keren semua. Ya kan, luar biasa. Sutradaranya siapa dulu, ya kan, luar biasa loh.
Ya aku nggak sabar banget episode 2 sampai terakhir loh beneran. Yuk boleh yuk bisa selesaiin ya syutingnya ya. Aku orang ngegas loh kalau nonton loh. Ikut ke editing aja mas. Oke kita juga. Oke kita coba ke Naysila Mirdad. Silakan. Hai. Aduh kamu tuh selalu cantik deh. Thank you for coming loh beneran loh. Tepuk tangan dong ya. Tetap hadir ya. Tetap stand out dan juga bertemu dengan kita di sini nih ya. Oke aku punya pertanyaan. Ini pertanyaan kita semua sih sebenarnya sih ya. Jujur li episode pertama bikin gregetan beneran deh ya. Ibu muda yang baik ya mau try to be sempurna gitu kan. Ternyata gitu ya. Ada kucing gitu ya gitu ya. Meong gitu pokoknya ya. Oke, aku mau tanya nih ya buat Naysila Mirdad ya. Catatan hati seorang istri ya dulu sempat menjadi salah satu sinetron paling ikonik nih di RCTI ini ya. Dan juga pastinya di sini juga peran Naysila kan juga merupakan peran yang bisa dibilang tuh center ya di sini ya. Oke. Nah kira-kira nih menurut Naysila nih ya apakah perempuan modern ya yang saat ini nih harus terlihat sempurna itu ya tapi banyak menyimpan luka batin ya kan? Benar ya, oke. Dan juga menurut Naila nih ya, Naysila ya, bagaimana peran ini ya bisa menjadi pengingat bahwa perempuan berhak jujur pada perasaannya. Perempuan katakan suaramu, asik. Silakan gimana kira-kira nih? Oke, thank you Besti. Thank you sayang. Selamat sore semuanya. Pertama-tama aku mau bilang terima kasih kepada pihak MNC Pictures, Mas Emil atas kepercayaannya kepada aku untuk memerankan karakter Hana dari sinetron yang pernah ikonik sekali, yang pernah booming banget di RCTI. Dan juga kepada pihak Vision Plus, juga kepada WeTV, terima kasih banyak atas kolaborasinya juga. Jadi untuk perempuan yang mencoba jadi sempurna, tapi ternyata banyak sekali tekanan batin, sepertinya memang bisa relate sama banyak sekali perempuan di tengah kota ini ya gitu. Karena memang banyak banget orang mau menunjukkan image yang terbaik dari dirinya dia, tapi suka melupakan bahwa sebenarnya hatinya hancur, sebenarnya sedang bersedih gitu. Jadi dari situ juga mudah-mudahan apa yang Hana perankan di sini bisa sampai ke hati teman-teman yang menonton dan bisa relate ke banyak orang. Tapi menurut aku juga bukan hanya dari Hana, karena bukan salahnya Hana mau mencoba memberikan yang terbaik untuk hidupnya. Tapi bagaimana seorang laki-laki juga harus bisa menjaga diri dan komitmen juga prinsipnya untuk tetap mengutamakan keluarga gitu. Benar bukan? Setuju nggak para laki-laki di sini? Laki-laki katakan suaramu. Gitu. Jadi apalagi cerita ini juga series ini juga menceritakan tentang 3 masalah rumah tangga yang berbeda-beda, yang aku yakin banget pasti buat orang yang nonton itu akan relate sama salah satu cerita, sama salah satu peran yang pokoknya kita mainin lah gitu. Bukan hanya dari aku tapi juga dari versinya Dini, dari versi Naomi gitu. Terus mungkin juga bisa relate dari versinya kucing, bukan kucing ya, Karin. Jadi kucing gitu. Aku bisa kasih tagline cepet loh. Maaf ya, Gak apa-apa ya. kurang lebih seperti itu. Dan aku juga sebenarnya kepikiran, mohon maaf untuk social distancing ini ya, bukan berarti mau berjarak atau bermaksud sombong, tapi buat safety aja karena memang lagi kurang sehat gitu. Terima kasih teman-teman. Tepuk tangan dong, luar biasa nih ya. Oke, kita punya pertanyaan lagi.